ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Al-Imran. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dari karunia-Nya, menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sesungguhnya kebakhilan itu buruk bagi mereka. Pada hari kiamat kelak, harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di lehernya, dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Imran. Terangan ayat di atas beserta terjemahannya telah diterangkan dalam bab 2 ayat ketiga. Dalam hadis di atas disebutkan bahwa ular itu mempunyai sifat suja, yang menurut beberapa ulama berarti ular jantan, dan menurut sebagian ulama lainnya artinya adalah ular yang menyerang dengan berdiri tegak di atas ekornya. Fathul Bari. Ciri khas yang kedua yang dimiliki ular tersebut adalah botak kepalanya. Ular yang botak kepalanya tersebut disebabkan bisanya terlalu banyak, sehingga karena kerasnya bisa tersebut dapat merontokkan bulu kepalanya. Ciri khas yang ketiga adalah bahwa ular tersebut mempunyai bintik hitam di atas kedua matanya, yang juga merupakan ciri-ciri binatang yang sangat berbisa. Ular-ular semacam ini umurnya lebih panjang. Beberapa ulama telah menerjemahkan dua bintik hitam sebagai dua buah gumpalan busa di sudut mulutnya yang disebabkan oleh bisa yang sangat banyak. Sedangkan beberapa ulama yang lain menerjemahkan kata-kata tersebut dengan dua taring yang menonjol keluar dari mulutnya. Sebagian ulama yang lain menerjemahkannya dengan dua kantung racun yang terkatung di kedua sisi mulutnya. Fathul Bari. Dalam hadis ini disebutkan bahwa harta yang tidak dikeluarkan zakatnya akan berubah menjadi seekor ular yang dikalungkan di lehernya. Di dalam hadis sebelumnya disebutkan bahwa harta tersebut dipanaskan di dalam api neraka, lalu diletakkan pada pemiliknya. Kedua macam azab tersebut juga telah disebutkan dalam dua ayat Al-Quran yang berbeda, yang telah dikutip pada ayat ketiga dan kelima dalam pasal kedua. Hendaknya hadis-hadis itu tidak dianggap saling bertentangan, karena perbedaan tersebut berdasarkan alasan yang berbeda. Bisa berdasarkan perbedaan waktu, bisa juga berdasarkan perbedaan jenis harta, atau kedua azab tersebut sekaligus disatukan. Syekh Waliullah Muhaddis Dahlawi rahmatullah alaih dalam kitab Hujatullahil Balighah menyebutkan bahwa perbedaan cara-cara penyiksaan tersebut dimulai dari seekor ular yang membelit tubuhnya hingga diletakkan dan dicap di tubuhnya dengan lempengan emas yang membara dan sebagainya. Orang yang mencintai harta kekayaannya secara umum, maka harta tersebut akan menjelma menjadi seekor ular yang mengejarnya dan menggigitnya. Dan orang yang mencintai harta kekayaannya secara khusus, yakni menghitung-hitung kepingan-kepingan uang sambil memandanginya, menimangnya, dan sangat mencintainya, kemudian menimbunnya, maka kepingan-kepingan tersebut akan dijadikan lempengan-lempengan api yang panas yang akan dicap dan diletakkan di tubuhnya. Sebuah hadis menyebutkan bahwa barang siapa meninggalkan timbunan harta benda, maka pada hari kiamat nanti ia akan mendapatkan hartanya yang telah menjelma menjadi seekor ular yang botak kepalanya, yang di atas kedua matanya tersebut dua bintik hitam yang akan terus mengejarnya. Dan orang tersebut akan berkata kepada ular tersebut, "Binatang apakah kamu ini?" Ular tersebut menjawab, "Aku adalah kekayaanmu yang kamu tinggalkan." Kemudian ular tersebut akan menggigit dan melahapnya, yakni dimulai dari tangannya, kemudian merambat ke seluruh tubuhnya. At-Targhib. Berkenaan dengan azab pada hari kiamat nanti,
banyak diketengahkan bahwa apabila tubuh orang yang diazab tersebut telah hancur, maka akan dikembalikan lagi pada keadaan aslinya untuk diazab kembali. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah kita niat amal insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Waalaikumsalam.